Alhamdulillah sekarang khalifah keempat dari Sayyidi Abdul Khalid Al-Judwani, yaitu Sayyidi Arif Riwakri atau Rifgari. Ini lafadznya di dalamnya. Silakan teman-teman. حبيبي منهم وكل حاجة معاك وحشاني مشاعري في حالي مش سايباني بحن ليك يا حبيبي وبدعي ربنا نرجع تاني أموت وأشوفك تاني قصادي لو حتى كان بالصدفة أنا راضي وحشني قوي وبعدك بقيت بشوف العالم فاضي. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para salik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, Jemaah Ribat Nuroniyah. Sekarang kita sampai di maqam Maulana Muhammad Arif Ar-Riwakri. Ini ada beberapa penyebutan yang nanti bisa dijelaskan oleh Abu ya. Beliau ini adalah murid langsungnya dari Maulana Abdul Khalid Al-Judwani. Jadi beliau langsung dijazahin oleh yang tadi kita kunjungin. Nah sekarang mari kita dengarkan dari Abu ya terkait dengan Maulana Muhammad Arif Riwakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai ke silsilah yang ke-11 ya. Tadi yang 10, sekarang yang ke-11 ya. Maulana Arif Riwakri ya, juga disebut dengan Al-Arif Billah ya, karena beliau ini dari sebelum jumpa Abdul Khalid Al-Judwani sudah diizinkan Allah. Kalau Nabi itu diberi irhas, kalau wali apa istilahnya Bu ya? Jadi kejadian luar biasa sebelum dia dikenal sebagai wali. Jadi dia kalau ketemu pohon dia bisa ngomong pohon, kan lucu kan? Jadi kalau Nabi jumpa dengan benda apapun, Nabi bisa berkomunikasi. Ternyata waris itu ada di sebagian ulama wali. Jadi itu juga diwariskan karena al-ulama warasatul anbiya, para ulama waris para Nabi. Salah satu yang diwariskan adalah anugerah-anugerah dialog dengan alam semesta itu. Nah, jadi Arif Riwakri sebelum beliau dimasyhurkan dalam ilmu thariqah memang sudah punya keahlian itu ya, dengan izin Allah. Lalu dalam ilmu hadis dia ini punya penafsiran yang unik. Dia punya ijtihad sendiri yang lain dengan gurunya. Kalau gurunya zikirnya khafi. Jadi Abdul Khalid itu kalau zikir mata dipejam, mulut dikunci, lidah dilipat ke langit-langit, lalu dia baca nama Allah di kalbu. Seperti yang kita praktek tadi di ya Abdul Khalid. Lain dengan beliau ini, zikirnya supaya orang-orang yang lalai itu ingat Allah, maka kita zikir yang keras. Ya, maka dia mengatakan zikir itu yang keras-keras. La ilaha illallah, begitu ya. Nah, insyaallah nanti kita zikir yang agak keras beberapa hal saja, mungkin 30 kali atau 100 kali ya. Tapi laki-laki aja ya, perempuan dalam hati. Perempuannya lembut. Khusus laki-laki jangan ditahan-tahan nanti suaranya, supaya nanti sesuai dengan beliau. Oke. Terus beliau ini sering mengatakan bahwa zikir itu yang penting adalah komunikasi hati dengan Allah. Mau keras, mau lunak itu sama aja. Yang penting hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak biografi tentang beliau, tapi lebih kurang itu. Orangnya gak gede-gede amat ya. Lihatlah orang-orang ini kan gak gede-gede amat kan. Kayak Raffi dan si itu Odil, jadi badannya standar aja, cuma hidungnya memang lebih maju dari kita. Ya kita serahin lagi ke Buya. Sebelum ini Bu ya, ini kan ada pesan beliau yang sangat luar biasa, menjaga nafas. Oke. Ya beliau sampai kepada kesimpulan bahwa zikir paling sederhana itu, jadi zikir itu banyak, tapi kalau diikhtisar, zikir itu nafas naik, nafas turun. Nah, zikir nafas naik, turun itu boleh dengan Allah, boleh dengan Allah,
Tapi bagi beliau bukan itu yang penting. Hati kita atau ruh kita terhubung kepada yang punya nama. Kalau bahasa Buya Kasril dan bahasa guru beliau, sebut namanya, ingat yang punya nama. Ya. Yang punya nama tak dapat dibayangkan dengan pikiran, tapi dapat dirasakan dengan rohani. Jadi jangan bayang-bayangkan Tuhan, tapi rasakan saja bahwa dia meliputi kita semua. Dan kata beliau, seorang murid itu mesti menjaga dirinya sampai 1 biji zarah dalam dirinya mesti dia jaga. Dan itu caranya dengan nafas. Ya, caranya dengan nafas. Tekniknya ada yang dengan kalimat seperti la ilaha, naik nafas, illallah, keluar. La ilaha illallah. Nanti kita praktek ya. Coba sekarang, la ilaha illallah gitu. Itu cuma zahir, tapi ada teknik-teknik yang batin yang lain. Ini baru salah satu model zikir nafas. Di zikir nafas itu masih banyak lagi. Ya, wallahu a'lam shawab. Oke, ini bagian akhir Bu ya. Ini pesan beliau yang sangat luar biasa. Bagaimana kita ini mendawamkan taubat dan mendawamkan zikir. Ya. Kenapa beliau mengatakan dawam taubat? Karena tidak ada wali jadi wali kecuali dengan taubat. Oleh karenanya kita setiap zikir pagi sore, zikirnya taubat dulu ya. Setelah syahadat kita baca astagfirullah, astagfirullah. Hampir semua wali Allah menjadi wali karena taubat, istighfar. Nabi Muhammad SAW masih punya dosa nggak? Enggak. Tapi kenapa beliau masih taubat 100 kali sehari? Karena itu adalah pakaiannya para arifin billah, orang-orang yang kenal Allah, baik kalangan nabi ataupun kalangan aulia. Kalau sudah zikir, sudah dibersihkan, maka dia mesti diberi amunisi ya, diberi gizi. Apa gizinya? Zikrullah. Jadi zikrullah kutul kulub, zikrullah itu makanan hati. Gak cukup dibersihkan, dia mesti juga diberi nutrisi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Buya dan kita semua para salik Ribat Nuraniyah. Itulah informasi singkat terkait dengan Maulana Arif Muhammad Arif Ar-Riwakri. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para salik. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyaofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.